tidak percaya, nanti lama-lama aku percaya. Ingat bang, di dalam nasihat Yesus agar muridnya waspada, apa dikatakan oleh Yesus? Sebab Kristus palsu dan rasul palsu atau nabi palsu akan datang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya apa? Menyesatkan 12 murid juga. Ketika penyesat itu muncul mengaku Yesus Kristus. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Berarti murid pilihan ini yang 12 orang ini. Dan Yesus mengatakan Kristus palsu akan menyesatkan orang pilihan. Artinya murid-murid asli. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian lari dari ajaran Yesus, itu karena sudah disesatkan oleh Yesus yang diduga palsu tersebut. Kristus palsu di sini siapa? Orang-orang pilihan di sini siapa, Bang? Orang-orang pilihan murid-murid Yesus lah. Yohanes 6 nomor 12. Bukankah kalian yang 12 orang ini aku yang memilih, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iya, Kristus palsunya siapa? Kalau orang-orang pilihannya Kristus palsu itulah yang datang mengaku akulah Yesus. Tetapi itu kan Paulus yang bertemu suara itu kan. Nah itu dia. Jadi makanya Paulus makanya murid-muridnya. Kenapa? Tapi kalau Kristus palsu kan tidak menyesatkan murid-muridnya, kan bahasanya tadi. Kristus palsu ini menyesatkan murid Yesus. Jadi Matius 24 nomor 24. Bang Juma. Itu kalau kisah yang pertemuan itu Paulus yang bertemu bukan murid-muridnya. Jadi yang disesatkan Paulus kalau. Jadi yang bertemu di dalam Matius 28 nomor 18 itu siapa? Matius kan katanya. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kan sosok itu datang kepada Matius. Sedangkan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Berarti yang mengaku diberi kuasa iblis kan? Berarti yang datang kepada Lukas diduga iblis, karena Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Enggak, Yesus hanya mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa? Padahal yang mengaku telah diberi kuasa di bumi adalah iblis. Bahkan Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Berarti yang mengaku tadi kepada aku telah diberi kuasa itu siapa? Itulah yang datang kepada murid-murid pilihan, menyesatkan murid-murid yang lain juga. Kata Yesus, bukan kata saya. Begini. Paulus dengan Markus, Matius dan lain-lain itu kan tidak bertemu langsung. Jadi abang jangan bertanya bahwa kapan Yesus atau Matius mendengar perkataan Yesus, itu kan tidak bisa begitu. Jadi Matius 28 itu siapa yang berbicara kepada Matius itu, Bang? Itu para murid yang menjadi saksinya pada waktu dia terangkat. Itu yang menulis. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Matius di Matius 28 mengaku diberi kuasa itu siapa? Tidak ada yang datang kepada Matius. Matius hanya mencatat ulang saja, merapikan saja tulisan-tulisan. Ya, Matiusnya kemudian ketika didatangi oleh sosok yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu siapa? Itu pertanyaan saya. Itu Matius hanya menulis ulang saja, merapikan saja, Bang, dari Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Itu akan semakin melemahkan agama Kristen. Bukan, tidak melemahkan. Loh, bagaimana Anda tahu bahwa Injil yang lain salah, Injil ini yang benar? Apa tolak ukurnya? Dan siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Karena empat penulis itu punya tulisan yang ceritanya hampir sama semua itu, Bang. Loh, saya tanya, siapa yang punya otoritas untuk membuktikan dan mengatakan ini benar, ini salah? Bukankah Filipus juga memberitakan Injil? Dan yang dipanggil oleh Yesus untuk bersama dengannya adalah Filipus. Sama-sama Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di Kisah Para Rasul 8, Lukas mencatat Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus? Kenapa ditolak? Kenapa justru Paulus yang diterima tulisan-tulisannya? Kenapa justru Lukas yang diterima tulisannya? Sekarang begini Bang Juma. Begini lagi. Saya tanya balik abang. Yesus itu Bang, dia bukan
jadi penulis bang, bukan. Yesus itu bukan jadi penulis. Dengan begitu Anda meruntuhkan Bible. Tapi membawa Injil. Nah, Injil berarti dia nggak membawa. Injil itu adalah perbuatan-perbuatan yang artinya. Pintar. Dengan kata lain, Bible ini tidak ada legitimasi dari Yesus, betul? Betul dong. Salah. Loh, Salah. tadi katanya Yesus tidak membawa Injil. Injil adalah berita-berita perbuatan-perbuatan Yesus. Berarti buku Bible ini apa? Loh, memang berita bang. Ya, buku Bible ini apa? Yesus kenal nggak buku Bible ini? Sekarang begini bang. Sekarang begini dan begitu. Silakan. Silakan, Bang. Kedatangan Yesus itu selaku menjadi Mesias bang, datang ke dunia ini. Dia bukan jadi penulis bang. Memang bukan, dia penginjil, pengabar kepada Bani Israel. Titik. Jadi jangan abang paksakan dia penulis. Siapa yang memaksakan penulis? Yesus, Markus 1:14 pun dicatat Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Paulus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes, Matius yang diajarkan, tapi Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bang, rasul-rasul itu bang, selaku saksi bang. Apa yang dilakukan Yesus itu bang, ditulis oleh rasul-rasul bang, murid-muridnya bang. Siapa itu? Rasul yang Anda maksud siapa? Oh banyak bang, yang 12 rasul paling tidak itu yang pasti. Iya, oke. Yang ada nggak di antara penulis Bible? Ya mereka itulah bang. Mereka siapa? Pak Bom, Erben, RK, Edis, itu maksud Anda? Ya kita bilang lah di ayat Markus, ya pastinya ya Markus. Di mana Markus bertemu dengan Yesus, abangku? Markus itu asisten Paulus, sedangkan Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, kecuali yang diduga penyesat tadi. Ya, Bang Teo nanti baca pendahuluannya Lukas itu dijelaskan cukup jelas sana. Jadi Lukas itu bukan murid-muridnya Yesus. Betul. Oh iya. Dia hanya merapikan, dia hanya melakukan penyelidikan dari Injil-Injil yang beredar. Lalu menyusun kembali. Itu pun diperuntukkan untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Bukan kaisar, Theophilus itu apa? Sahabat Tuhan. Dia menyapa pembacanya dengan sahabat Tuhan. Theo itu kan Tuhan, Philus itu sahabat, jadi sahabat Tuhan. Tapi dia secara histori itu oknum, dia raja, dia kaisar. Nah, ada itu sapaan kepada pembaca. Oh, terserahlah. Terjemahkan lagi namanya orang gitu. Theophilus, Theo itu kan Tuhan. Philus itu. Iya, ini juga Tuhan berarti si Theo ini berarti ya. Bukan orang ya, si Theo ini. Tuhan. Ya, tidak begitu. Ya udah, terserahlah. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatangan Yesus? Nah itu, tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus tanda kedatangannya, matahari menjadi gelap. Ketika ada sosok datang kepada Paulus, apakah bintang-bintang di langit jatuh? Tidak. Maka Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kan itu kuncinya. Karena kedatanganku diikuti oleh tanda-tanda ini. Nah sekarang ketika ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus, kata Yesus, jangan kamu percaya. Tapi ucapan pelarangan Yesus ini tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Ini hanya berlaku kepada Bani Israel, murid-muridnya. Wahai muridku, ketika ada yang datang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab dia penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Murid-murid mendengarkan nasihat itu. Sehingga ketika Paulus datang membawa kabar, Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus menjadi rasul bagi orang non-Yahudi.
Sehingga Paulus tidak laku ajarannya di Yahudi. Nah, sayangnya orang-orang di luar Yahudi, Yesus tidak pernah memberikan pesan, wahai non-Yahudi, orang-orang bersunat, orang Indonesia, dengarkan. Apabila ada orang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Tak ada nasihat itu. Jadi kalau hari ini saudara Kristen saya percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang diduga Yesus palsu, silakan aja, sah-sah saja. Karena yang diperintahkan Yesus untuk waspada hanya muridnya Bani Israel. Anda mau percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Silakan Anda berpelukan, silakan Anda kongko-kongko, tidak ada masalah. Itu iman saudara. Kita hanya berbicara ranah teologinya saja. Apakah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu? Iya. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, 24, 25, 26. Waspadalah kepada Yesus palsu. Sebab kalau aku yang datang, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Jadi saya mau tanya bang, kalau menurut abang, Bang Juma ini Yesus yang asli itu bagaimana dia bang? Yesus yang asli itu kan hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu poin, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan muridku percaya dan tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus endingnya setelah menerima pengajaran Yesus selama 3 tahun, hanya mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Kristen beda. Jadi begini bang, saya mau tanya Kristen juga, beda. Enggak, Bukan begini, Rasul, Bang. tapi Bentar, Tuhan. Bang. Jadi begini bang. Gitu saudara. Ya, silakan. Jadi menurut Bang Juma, abang percaya dengan Yesus? Saya membaca Bible. Kalau yang saya percaya itu Nabi Isa alaihi salam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, aku adalah rasul untuk kalian. Jadi begini, Saya bang, percaya itu. Jadi begini Saya bang, percaya. abang, saya mau ngikutin apa bang? Kemauan abang aja. Silakan saudara Theo. Artinya Yesus yang kalian anggap Isa itu lahirnya di mana bang? Kalau Nabi Isa itu pasti lahirnya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Gak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Yesus itu di Anda, bukan di saya. Saya Nabi Isa. Anda Yesus. Nabi Isa dikatakan diangkat, ada yang menggantikan. Yesus mengatakan dia terangkat dan ada yang menggantikan, yaitu Yesus palsu. Dan yang datang kepada Paulus diduga itulah palsu. Oke bang, saya ikuti bahasa bang. Yesus di bangsa Yahudi ini namanya Yesus gitu. Yesus itu orang Yunani. Yesus dikenal dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani Yosua. Dalam bahasa Aram Isa, dalam bahasa Arab Isa. Yesus itu kelompok luar. Karena keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, Arab. Bahasa Yunani di luar, itu bahasa yang digunakan oleh penjajah pada masa itu. Jadi tidak mungkin seorang yang dijajah memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah. Contoh, kita dijajah Belanda, siang hari kita dibom, siang hari kita dihujani dengan peluru oleh yang bernama misalnya Peter Marten. Nah, kemudian anak kita lahir pada saat kita dijajah. Masa anak kita Peter Marten? Samalah itu Maria dalam keadaan terjajah oleh Yunani, Romawi pada saat itu. Masa anaknya menjadi Yesus? Nama yang benarnya itu Yosua, Isa. Bang Juma, Itu kawan. Ya, silakan. Bang Juma tadi ngomong Isa, Yesus itu sama. Betul kah? Saya mengatakan Isa itu Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya Bukan. beriman. Tadi ngomongnya di bahasa Arab Isa. Oh, penamaan Yesua, Iso,
Isa itu bahasa. Ya. Tetapi Yesus itu beda. Yesus itu nama orang Yunani. Yang pastinya Maria berarti, memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau nama orang Ibrani? ya, Ibrani. intinya Berarti namanya intinya adalah Isa. dan Yesus itu beda ya. Apanya yang beda? Beda orangnya. Orangnya bisa beda, kalau di dalam Yesus dengan Yesus itu beda. Yesus dengan Yesus aja beda, dua oknum. Bukan. Yang saya tanyakan, Yesus Isa. di Alkitab kan? Isa di Yes. Al-Quran, betul? Yes. Itu beda ya? Ya. Ya, Saya itu. saya Itu aja yang mengatakan saya Nabi Isa itu utusan Allah untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, menerima hikmat Injil, dan dia adalah hamba Allah. Yesus siapa Yesus? Menurut Anda? Anak Allah. Nah, bukan anak Maria. Anak Allah yang ayo, difirmankan ke Maria. Jadi bukan anak Maria. Mulai ngaco lagi nih. Anak Penyakit Allah. lama kamu. Dia anak Allah, saudara. Saudara, dengarkan dulu. Kalau Ya. orang Yahudi menyebut diri mereka sebagai anak Elohim atau anak Eloa, itu merujuk kepada hamba Tuhan. Makanya Yesus disebut di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dialah yang membangkitkan hambanya. Yesus itu hamba. Yesus adalah hamba yang suci, yang kudus. Yesus adalah hamba. Makanya di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak-anak Elohim karena mereka dengan setia mendengarkan didikan Elohim seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Tuh. Jangan Anda salah pahami, anak Tuhan artinya Tuhan. Enggak, anak Tuhan, anak Elohim bagi Bani Israel adalah hamba yang suci, atau dalam Islam adalah kekasih-kekasih Allah, orang yang intim dengan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Kamu Iya. itu Sebentar, sudah. Ah iya, lanjut. Jadi Gimana, yang Abang bahasakan tadi, nama Yesus itu berasal dari bahasa Yunani. Iya, Tapi orang Yunani itu bukan berarti mengatakannya Yesus. Benar tidak? Esaus, Hah? memanggilnya Esaus. Berarti bukan Yesus kan begitu? Gimana? Bukan berarti mereka mengejakan namanya, bukan berarti Yesus kan? Bukan begitu kan? Yesus itu sebutan kita di Indonesia kan? Jadi Orang-orang begitu. Roma menyebutnya Esaus. Ya benar Bang. Maria memanggil anaknya dengan Iso. Ya benar. Tapi Orang nama Arab Yesus- menyebutnya Isa. Nama Yesus ini yang artinya kalau di bahasa Yunani yang Abang bilang tadi tesos apa atau bagaimana Bang? Esaus. Esos. Ya. Jadi ini kan bisa dibilang Bang, ini kan mereka menyebutkannya. Tapi kalau Yesus mereka tidak tahu Yesus, tapi yang mereka tahu itu kan Esos. Sama seperti orang orang Israel, bangsa Yahudi, orang Ibrani, dia memanggil Yesus itu Yesua. Ya. Jadi bukan berarti Yesus ini berasal dari orang Yunani, Bang. Iya cocok, sama seperti Isa, bukan berarti itu adalah orang Arab. Loh, Gimana sih? yang saya tanyakan tadi, Bang, Yesus ini dia bangsa apa, Bang? Bani Israel. Bani Israel. Jadi, Nah, Yesus, kalau Yesus Bani apa, Bang? benar Bani Israel. Bani Israel. Benar. Jadi Bedanya kita, Bang. ya, Yesus bagi Anda Bani Israel, tapi untuk Anda. Kalau kami Isa Bani Israel untuk Bani Israel. Sedangkan kalau kita lihat di dalam data Bible, Yesus satu untuk Bani Israel, Yesus yang satu untuk seluruh manusia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku.
Nah, itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus. Diduga Yesus palsu. Jadi kalau menurut di Islam Bang, Yesus itu Isa gitu Bang? Menurut kami, Nabi yang datang kepada Bani Israel itu Isa. Bukan Yesus, bukan? Menurut saudara, Yesus. Jadi menurut orang Yunani? Menurut orang Yunani, Yesus. Menurut orang Yahudi, Yesua. Loh, Yosua sama Yesus apa bedanya Bang? Penyebutannya. Begini Bang Juma. Begini Bang Juma. Dari Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Bang, Yesus itu ada dua. Di Islam Isa itu juga ada dua. Dalam arti kata orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan orang yang diserupakan Nabi Isa ada dua. Nah di Bible Yesus itu juga ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus palsu. Bang yang Juma adalah penyesat. Itu Abang buat narasi sendiri Bang. Oh, gitu, jangan. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Bukan ada Bang yang namanya tertulis Yesus Aduh. palsu Bang. Kata siapa? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus bergelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Bacanya jangan separuh-separuh Juma. Ya, silakan Anda baca lanjutannya. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Silakan. Begini aja. Yang lain diam. Biarkan saudara Kreni. Silakan. Kamu kan Silakan. Islam. Juma, silakan. kamu kan Islam. Sekarang gini, Siapa kamu bilang tadi saya kan Kristen? Isa itu di agama Islam itu kan ada dua. Coba Ya. buatkan dalilnya. Dari mana dalilnya di Islam itu Isa ada dua? Oke, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Itu dalilnya. Satu lagi, bacakan bahasa Indonesianya, bacakan. Oke, bahasa Indonesianya. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan dengan Isa itulah yang kemudian mereka bunuh, yang mereka salibkan. Itulah makanya tadi saya menyinggung Markus 16 nomor 2 Bang. Itu di Ada. Al-Quran ya? Iya, siapa bilang di Bible? Berarti di Al-Quran itu yang mengatakan begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas segala-galanya ya. Allah, betul ya. Berarti Allah mengatakan begitu, berarti Ya. Isa itu digantikan dengan orang lain begitu. Yes. Ya, berarti yang menyaksikan digantikan itu berarti tertipu dong. Allah. Berarti tertipu dong. Bukan orang yang menyaksikan manusianya. Manusianya berarti yang menyaksikan itu penyaliban itu berarti ditipu sama Allah gitu. Artinya Bukan, dia dihukum. Dia dihukum. Iya. Karena Dihukum. ucapan mereka. Karena ucapan mereka. Karena apakah ucapan orang-orang mereka. di situ, Maka apakah mereka orang-orang dihukum. di situ tahu bahwa yang disalibkan itu digantikan tahu orang-orang di situ. Mereka kemudian mengatakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Karena Iya. ucapan mereka bahwa yang mereka bunuh itu Nabi Isa, maka mereka dihukum. Jangan Jangan Anda mengatakan ditipu. Mereka yang menipu diri mereka. Mari saya buktikan. Mari saya buktikan. Ada kesaksiannya orang itu. Yes. Orang yang disalibkan gantikan. Orang Oke. yang bersaksi ya. Orang yang bersaksi ya. Oke. Coba. Oke. Coba buat Bagaimana dalilnya. kalau saya ambil data dari Yesus sendiri? Kamu berarti nggak percaya Al-Quran kalau kamu mengambil Bible. Berarti kamu ingkari. Bible Al-Quran saya sudah mengatakan. Al-Quran saya sudah mengatakan Nabi Isa diangkat dan yang menggantikan adalah orang lain. Ya, berarti orang lain. Begitu juga di Bible. Begitu juga di Bible. Yesus diangkat yang menggantikan orang lain. Yang menggantikan orang lain. Berarti. Yes. Ya, coba tulis buat dalilnya yang dari Al-Quran. Dari Al-Quran sudah saya bacakan tadi. Nabi Isa Yang diangkat ditipu ke itu. langit.
Artinya Allah sendiri berfirman kepada di Al-Quran itu digantikan Ya. dengan orang lain yang disalibkan, begitu kan? Yes, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang saya tanyakan, siapa yang bisa bersaksi di situ bahwasanya memang yang digantikan itu orang lain? Dan Kenapa buat kita harus bersaksi? Tuhan saya mengatakan yang mereka bunuh bukan nabiku. Yang mereka bunuh adalah orang terkutuk. Itu Di mana seirama dalilnya ulangan, orang sabar. di situ? Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kenapa kamu bacakan kesaksian Iya, Al-Quran Anda bacakan. dari Al-Quran? Kenapa kamu tidak Kenapa percaya kamu Bible? percaya dengan Kenapa kamu Al-Quran tidak percaya? ini? Kenapa kamu tidak percaya kepada Bible? Kenapa kamu nggak percaya Saya kepada percaya Bible? dengan Bible. Nah, Justru kalau Anda sekarang, percaya kepada Bible, saya tanyakan, di dalam Bible dikatakan bahwa yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. saya tidak menanyakan itu. Yang tadi pun Saya kamu yang jawab. menanyakan, Yang bukan tadi Anda pun memang. kamu Saya jawab. yang menanyakan. Belum jawab. Saya yang menanyakan, bukan Anda. Dan Yang Anda saya punya kewajiban tanyakan untuk di menjawab. sini, ini besok saya upload di TikTok. Bakalan saya Silakan. tulis bahwasanya saya Gak lucu kau itu. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa ku diangkat ke langit dan digantikan kemudian oleh orang lain. Dan digantikan oleh orang lain. Oke? Ingat ini Juma. Ingat ini. Saya yang tidak tahu paham agama saja. Wah, syukur paham alhamdulillah yang kamu mengaku. Dan kamu Orang nggak paham agama mau diskusi dengan saya. Anda turun, cebok pakai air 1 sendok. Dalilnya jelas. Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau orang Kristen bertanya, siapa yang menggantikan? Siapa yang disalib? Orang Kristen mengatakan Yesus, berarti yang menggantikan Yesus. Selesai bukan? Sederhana bukan? Bagi kami penyaliban terhadap orang suci itu tak ada. Yang disalib itu adalah orang yang menggantikannya. Di Kristen menurut Yesus yang menggantikan dia nih harus berdasar kepada apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di Amsal, di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis di kitab nabi-nabi? Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang benar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Siapa yang jujur? Yesus. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Berarti yang menggantikan Yesus siapa? Yudas. Begini dia, Bang. Gimana? Halo, Bang. Halo juga. Maka yang keluar dari kubur abang adalah itu terlalu memaksakan sekali yang namanya. saya berbicara Sekarang begini, berdasarkan Bang. dalil. Tunggu. Dari tadi Anda begini terus. Enggak. Yang benar begini. Yang benar begini. Saya begini, Bang. Benar. Gini, dengar. Apakah Apa tanda, sabar dulu Bang. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? 1. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? 1. Apa kata Yesus? Paulus jadi buta. Gitu. Hah? Aku datang hanya berupa cahaya kepada seseorang bernama Paulus, gitu. Dan Paulus itu akan jadi buta, gitu. Hah? Tanda kedatanganku, aku keluar dari kubur, gitu. Ada. Dan yang datang kepadaku, aku akan berikan mereka wahyu dan mereka akan menulis kitab-kitab, gitu. Dan mereka akan mendirikan sebuah agama bernama Kristen, gitu. Nggak ada, saudara. Tanda kedatangan Yesus, matahari tidak bersinar. Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus atau bukan? Karena tanda itu tidak ada, berarti yang datang itu bukan. Bagi orang yang berpikir nih. Tapi bagi orang yang sudah terdogma, dogma itu kan, mohon maaf, dog itu artinya apa? Anjing. Ma itu artinya apa? Mama. Dogma, mamanya anjing. Diduga mamanya anjing. Dan Yesus memang mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24 bahwa ya dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel adalah serigala.
Jadi kalau dikatakan Anda beragama karena dogma, Anda beragama berdasarkan dengan asas. Ya mohon maaf, Anda yang ngomong sendiri. Kenapa saya katakan Anda itu terdogma? Sabar, kenapa Anda terdogma? Karena Yesus dengan terang, dan itu di kitab Anda, bukan di kitab lain. Di kitab Anda ditanya, Yesus guru, apa tanda kedatanganmu? Hei, berarti selain tanda-tanda itu menyertai yang asli, dan ada yang mengaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejuta orang mengaku akulah Yesus, tapi tak diiringi oleh tanda-tanda itu. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Anda percaya, kenapa? Karena Anda terdogma. Sederhana bukan? Ya. Boleh silakan abang mau meyakini kami bahwa Syukran, Bunda. Paulus itu adalah Yesus palsu. Diduga, bukan dituduh, tapi diduga. Makanya saya bertanya 20 juta bagi orang yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah anak Maria, gitu Bang. Ya, Masya sementara Allah. ayat yang Syukran, abang Bunda. bawa sebagai ayat-ayat yang abang ambil di Matius dan sebagainya sebagai pendukung bahwa itu yang diduga adalah Mesias palsu, saya rasa belum pas. Contohnya tadi yang seperti tadi, waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias, kan? Iya, kan itu di tanda-tandanya kan. Kata Iya, Yesus, saudara, apa tanda ketika aku datang? Kalau aku, selain itu jangan kau percaya. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Oke. Baik, itu kan peringatan yang Yesus sampaikan di hadapan murid-muridnya, Bang, ya. Yes, betul. Di Bukit Zaitun, betul. Jadi kalimatnya bahwa waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias. Yes. Sementara belum pernah saya dengar ada orang yang datang mengaku kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Yang datang ke Paulus itu? Paulus bukan murid-muridnya. Lalu apanya? Ya, orang yang pertama memuji dia kemudian sadar. Nah itu justru lebih parah lagi kalau begitu. Berarti tidak termasuk dalam ayat yang tadi. Nah, Karena Yesus kalau itu kalau tidak termasuk, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus kan? bukan Yang datang kepada abang Paulus berarti itu tidak cocok. Begini, peringatan itu diberikan kepada Yesus kepada murid-muridnya. Yes. Akan datang orang yang mengaku sebagai Mesias. Oke. Sementara Paulus ini tidak pernah datang kepada murid-muridnya mengaku sebagai Mesias. Yang mengaku sebagai Mesias itu roh atau suara yang bertemu, yang didengar Paulus di padang itu. Oke. Jadi tidak cocok Nah, menurut saya. apakah itu Yesus yang datang di padang itu? Ya, menurut pengakuan dari suara yang dia dengar, ya Yesus. Nah, penyesat ketika datang mengaku apa menurut Yesus? Ya boleh abang arahkan ke sana, tetapi ayat yang Enggak, jujur aja. Apakah penyesatnya itu ngaku, akulah bom yang kau urapi, kayak gitu enggak? Atau dia mengatakan Yesus? Karena kata Yesus, penyesat itu muncul mengaku, memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Berarti penyesatnya akulah Yesus Kristus. Iya, betul? Bang, gini. Gitu dong. Penyesat yang Yesus maksud di situ adalah orang yang datang kepada murid-muridnya. Yes. Sementara suara yang didengar oleh Paulus di sana itu bukan orang. Hanya dalam suara saya, tidak ada orang di sana. Mati meja. Bukan orang. Berarti bukan Yesus. Orang hanya suara yang didengar seperti Allah. Berarti bukan Yesus dong. Berarti bukan Yesus. Ya, Yesus kan sudah di surga. Loh, berubah dia jadi apa ketika dia di surga? Bukan manusia lagi. Ya, kalau yang maha kuasa ya bisa membuat apa saja seperti Allah. Itu iman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Jangan campur adukkan dulu. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Jangan Anda campur adukan dengan Yesus Anda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Anda, Roma 14 nomor 9, keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jangan Anda campur adukan. Menjadi Tuhan. Yes, menjadi Tuhan. Buktinya dituhankan hari ini. Alamak. Nggak usah pura-pura bohong. Menjadi Nggak usah Tuhan, pura-pura jadi Tuhan. Tapi ke gereja Tuhan Yesus yang ada. Aduh, udahlah saudara. menjadi Tuhan. Tapi hari ini yang disembah oleh orang Kristen Tuhan atau Tuhan? Itu perubahan kata itu terjadi ketika Perubahan kata. Tapi dia Tuhan nggak?
Ya Tuhan dalam artian penguasa. Nah, itu dia, Tuhan. nggak usah bohong-bohong, jujur aja, nggak usah pakai cara Paulus, jujur aja, iya Tuhan memang, bilang aja gitu. Ya. Kan sudah sering kita ribut tentang kata Tuhan dan Tuhan, Kurios dan Theos, udah sering. Kami yang menyadarkan, Theos di situ nggak ada, yang ada itu Kurios, tapi tetap aja dipertahankan. Aku Jadi Tuhan, Yesus Tuhan, gitu. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu bukan Paulus, itu Tuhan tidak benar itu. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu seorang penerjemah Alkitab. Jadi kalau suratnya 1 Korintus 2 nomor 5 itu salah juga? Iya, Tuhan bahasa aslinya di situ. Enggak, Ditulis Paulus Yesus Tuhan. itu disebut Esa juga oleh Paulus. Ya, itu kepercayaan, tapi soal kita bahas soal kata Loh, Tuhan. kok jadi berubah jadi kepercayaan? Ada berapa itu yang kan esa menurut saudara? Ada berapa yang esa? Ya, satu. Yesus mengatakan dua, Paulus mengatakan ada dua. Ya, itu Allah dan Tuhan di situ, bukan Nah, iya, ada berapa yang esa? satu Bang, tetap Satu. Tapi Yesus mengatakan di dalam di dalam kitab saudara ada dua yang esa. Ya, Nah, yang itu betul. apa istilahnya, kita mau jelaskan pakai bahasa apa, itu perwakilan saja sebenarnya. Itu Allah itu kan tidak bisa kita jangkau, tidak terdefinisikan Bang ya. Jadi Astagfirullahaladzim. Itu alasan karena memang akal Anda tidak bisa disetting oleh dogma Anda. Dogmanya mengatakan karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. ya, Yesus itu, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, bahwa dari semua manusia yang pernah hidup ini, Yesus itu pemimpin tertinggi dari umat manusia. Itu kalau pakai bahasa saya. Jadi Allah itu lain lagi. Yesus itu penguasa tertinggi dari kaum manusia, yang segala yang hidup lah. Jadi dia yang urus kita di akhir zaman ini, dia semua Bang. Bukan Allah. Siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus kita? Hah? Yesus ya. Aduh, Anda lebih parah dari Paulus ternyata. Ya, Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, Anda mengatakan Yesus yang mengatur. Jangan kau percaya. Makanya saya tidak percaya kepada kalian. Tanda kedatanganku, kata Yesus, dibarengi dengan tanda-tanda tadi. Kok Anda susah menerima pengajaran Yesus? Kenapa sih? Enggak. Susah kali kalian menerima. Yang turun di akhir zaman kan Yesus. Akhir zaman sebagai tanda kiamat, betul. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sekarang Bang, Itu belum akhir zaman, jangan sambung ke situ, itu tidak ada kaitan. Astagfirullahaladzim. Kan Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Andai saja yang datang kepada Paulus itu benar-benar Yesus, maka abad pertama sudah kiamat. Cak Ayu. Karena kalau yang asli datang, Bang, kalau di situ. Nah, berarti itu bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah ya Karim, kalau ada yang berkata Yesus ada di sini, ada di sana, jangan kau percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, tetapi yang saya tahu itu hanya suara saja yang didengar beserta cahaya Itu caranya dia datang, tapi Paulus mengaku bertemu dengan siapa? Ayo. Iya itu dia. Jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, arti kata dia bertemu Yesus di situ. Ada Yesus di sana, ada Yesus di. Untuk saya buat perbandingan. Untuk menyimpulkan bahwa di situ Yesus datang atau hanya suaranya saja. Saya coba buat perbandingan. Ketika Musa mendengar suara Allah dari balik pohon itu, apakah Allah datang atau tidak? Allah bukan manusia, Yesus manusia, jangan kau samakan. Iya, tetapi kan suara saja yang didengar. Sekarang begini, apakah Nabi Musa itu berdiskusi dengan Tuhan? Ayo. Berdiskusi enggak Nabi Musa dengan Tuhan? Berdiskusi. Melalui perantaraan apa? Suara. Sekarang Yesus berdiskusi enggak dengan Paulus? Menurut Paulus, berdiskusi. Yesus atau bukan yang diajak berdiskusi dengan Paulus? Yesus. Jangan kau bilang kasih rusak.
Berarti Paulus mengajarkan dia bertemu dengan Pak Bom Bom gitu. Sudahlah kawan, jangan keraskan hatimu. Tugasmu sekarang bukan membantah, tugasmu sekarang membuktikan bahwa suara yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan coba. Ya, kalau minta bukti ya siapa saksinya kan? Nanti kita tanya balik ini pasti abang bingung. Kalau saya nih sebagai orang Muslim, tanpa orang Kristen menginjilin saya tahu kalau Bang yang Martin, datang. turun aja kita yuk. Ya turunlah, nggak apa-apa pun, silakan Anda kan Tidak bisa pengikut. menuntut saksi begitu bang. Tidak bisa menuntut Sekarang begini, hanya orang bahlul yang tidak percaya kepada pengabaran yang ada di dalam Matius itu. Kenapa? Ketika Yesus datang, menurut Yesus, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatnya. Berarti termasuk Bang Suma dong. Bang Juma, saya mau tanya nih. Matius 24 nomor 30. Tanda kedatanganku adalah, kata Yesus nih, kata Yesus, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka manusia ini akan melihat aku datang. Itu kalau Yesus yang asli datang. Gini, Bang. Tapi kalau hanya berkata, aku bertemu dengan Yesus loh, di mana? Di Bahasa pohon. Bang. Yesusnya datang berupa cahaya dengan tato di paha. Aku nggak percaya. Bang, begini dia bang. Karena tanda-tanda itu tidak menyertainya. Tanda-tanda itu bang, kedatangannya yang kedua kali bang. Nah, kedatangan yang keberapa yang ada di Paulus? Kalau itu bang kan kedatangan. Kalau Anda mengatakan Begini, Yesus Bang. tidak datang, itu Begini. sudah menjawab berarti yang ada di Begini. Paulus itu bukan Yesus. Begini bang, kalau kedatangannya yang ke Rasul Paulus itu bang, kedatangan terkhusus untuk Rasul Paulus itu bang, bukan teruntuk. Dengar dulu Oke. bang. Kalau yang kami imani bang, Ketawanya saya Buding Ibrahim. dengar dulu bang, janganlah begitu bang. Lucu ente ini. Sekarang Dari begini tadi- kawan. begini, Sekarang Bang. begini. Dari tadi saya Sekarang diam, begini. Bang. Dari tadi Ya, saya diam. dia Benar nggak, ngomong pun tidak ada gunanya. Sekarang Bang? begini. Sekarang Sekarang gini. Ini kita berbicara polanya dulu. Menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, nasihatnya kepada muridnya yang datang setelah dia, Yesus atau bukan Yesus? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Kunci dulu itu. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang siapa? Roh kebenaran atau Yesus lagi yang datang? Jawab itu. Yang datang kepada Paulus, roh kebenaran atau Yesus? Ada enggak Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak akan datang? Yesus tidak mengatakan gitu. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Kalau roh kebenaran lebih bagus lagi. Nah, sekarang yang datang siapa kepada Paulus? Ya antara dua itu, kalau bukan Yesus. berarti Siapa yang datang kepada Paulus? Jangan ngarang bebas. Siapa yang datang kepada Paulus? Hantu. Roh kebenaran atau roh Ya antara kebenaran dua bang. itu lah. Bang. roh kebenaran nenekmu Itu kiper? saya- Yesus, Roh benar. Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus yang bukan Begini manusia. bang, pertemuan Rasul Paulus itu dengan yang roh kebenaran yang kami imani menjadi Kristus. Begini bang, itu kan merujuk untuk menobatkan Rasul Paulus ini bang. Nah, Dan Rasul Paulus ini nah, bagus. diperintahkan untuk Oh,
bagus. menyebarkan Injil-Injil. Begitulah dia, Bang. Bagus sekali. Bagus Karena- sekali, bagus. Bagus. Begini, Bang. Ah, Kan tadi kan kita sudah bahas Paulus itu, Bang, tentara Romawi. mm-mm. Nah, jadi daripada histori itu, Bang, Yesus itu membuat histori memang Dari mana Anda membawa-bawa nama Yesus ketika Yesus mengatakan waspadalah sebab akan banyak penyesat datang memakai itu, namaku. Bang, Termasuk kedatangannya Anda. kedua kali, Bang, untuk yang kedua kali untuk menghakimi semua manusia, Bang. Kalau begitu kata Yesus, apa maksud Kalau Yesus begini, berkata Bang, begini? Dengar dulu, Bang. Apa maksud Yesus berkata? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan di-mute saya. Begini, Bang. Apa maksudnya itu, Bang? Begini. Apa maksudnya? Dengar dulu, Bang. Kita ini kan yang kita bahas selalu ini Paulus yang dibahas orang Muslim ini kan selalu di situ, Bang. Kan Ya begitu. emang harus. Di sini temanya ini kan masalah kekristenan, Pengikut Yesus yang ketuhanan diduga kami. palsu. Kan begitu kan, Bang? Nah, jadi begini, Ya, Bang. betul. Saya kan mau menjelaskan. Kalau yang Abang ucapkan tadi di kalimat firman yang kami percayai kedatangannya yang dikatakan Yesus akan ada banyak akan terjadi di saat aku datang, begitu loh, Bang, ya, ke dunia ini. Itu yang kami percayai, Bang. Dia datang menjadi manusia, Bang, bukan roh, Bang. Bahkan yang artinya lobang paku yang disalib di tangannya itu, Bang, itulah membuktikan bahwa dia memang benar manusia yang pernah disalib, Bang. Itu dia, Bang. Bukan sebagai selaku roh dia datang yang kedua kali, Bang, seperti yang dia bertemu dengan Rasul Paulus, Bang. Bukan. Lalu Jadi Lalu kalau yang Yesus katakan, misinya apabila ada apa? orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu untuk siapa? Loh, Lo ini, apa? Bang. Begini lagi. Anda nggak menjawab soalnya. Anda menerangkan buta. Itu, Bang. Kalau Itu untuk siapa? itu, Bang, itu kan bukan berarti Yesus mengatakan namanya sendiri, kan begitu. Loh, apa sih? Ada dia mengatakan, di mana ayatnya, Bang? Yesus itu mengatakan namanya sendiri. Jangan nanti ada Yesus yang lain, Yesus yang mana ada itu, Bang? Nggak ada. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa isinya? Makanya baca. Apa isinya, Bang? Makanya baca. Udahlah, Anda istirahat dulu, Bang. Anda istirahat. Baiknya Anda istirahat dulu. Anda hanya mengacau saya. Anda nggak ada ilmu sama sekali. Silakan. Anda buktikan bahwa ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24 nih, kita ambil tengahnya. Sebab Kristus palsu. Apa yang Anda pahami dengan ucapan Yesus itu? Itu Yesus sedang menerangkan Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa yang Anda pahami tentang nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, menerima firman. Paulus menerima wahyu, menerima firman. Berarti nabi sama dengan rasul. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mukjizat. Supaya apa? Supaya dianggap mereka adalah orang benar. Tapi tujuannya untuk apa? Menyesatkan. Itu yang harus diwaspadai oleh orang-orang, kata Yesus. Karena kalau ada mengaku Yesus, tapi tanda-tanda itu tidak ada, jangan kau percaya. Sekarang banyak alasan. Oh tidak, dia tidak bertemu, hanya mendengar suara. Suara siapa? Suara Yesus. Ya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Anda mengaku bertemu Yesus. Ya sama aja. Begini, Bang, kenapa Abang bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di situ ayat yang barusan Abang bawa itu, yang mengaku sebagai Kristus ini akan berbuat mujizat-mujizat. Sementara suara yang didengar di Paulus, anak itu tidak pernah membuat mujizat di sana. Paulus. Kenapa Abang kalimat sederhana itu tidak bisa
bisa dikonekkan begitu kan di situ Oke. Yesus katakan yang mengaku sebagai Oke. Yesus ini akan berbuat Oke. mujizat dan sebagainya. Tetapi Oke. kok bisa dikaitkan dengan suara Ketika itu? ketika suara ini mampu membangkitkan orang keluar dari kubur, itu mujizat atau bukan? Suara mana yang dimaksud? Suara yang saya maksud Yang datang kepada Paulus ini ketika dia mampu membuat orang yang sudah masuk dalam kubur keluar dari kubur kembali, itu mujizat atau bukan? hubungannya apa nih suara Anda yang- kan bertanya apa mujizatnya, makanya ku tanya. Orang yang masuk ke dalam kubur lalu kemudian tiba-tiba keluar berjalan dan berbicara dan menjelma menjadi malaikat, apakah itu mujizat atau bukan? Saya belum paham kaitannya dengan suara yang didengar Paulus. Kalau yang keluar itu kemudian merubah diri dalam rupa yang lain, apakah itu mujizat atau bukan? Mujizat sih. Ah, bagus. Kaitannya dengan suara tadi apa? Loh, Anda kan bertanya mana mujizat-mujizatnya? Mujizat-mujizatnya dia tampilkan sosok manusia yang dikatakan Yesus padahal rupa yang lain. Itu mujizat. Kalau Anda pun tidak percaya itu, berarti silakan Anda coret Matius 24 nomor 24 ternyata Yesus berbohong. Ternyata nggak benar. Padahal Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat. Kalau Anda bingung mencari mujizat-mujizat Kristus palsu itu, berarti sama dengan Yesus hoax. Saya sudah memberikan data. Kristus palsu bisa membuat orang yang dikubur itu keluar dan mengaku kemudian sebagai Yesus. Dan kemudian memberikan mujizat kepada nabinya yang diutusnya. Bagaimana Paulus kemudian dianggap dan dilantik sebagai dewa Hermes dikarenakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus di tengah-tengah orang non-Yahudi. Maka dia dilantik sebagai dewa, sebagai Tuhan. Paulus ini Tuhan, dewa Hermes. Karena Paulus banyak melakukan mujizat-mujizat, tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kok Anda kayak bingung sih? Seakan-akan itu tidak terjadi kepada Paulus. Seakan-akan Paulus ini merasa tidak pernah bertemu dengan oknum yang bernama Yesus. Seakan-akan Paulus ini kemudian tidak pernah melihat sosok cahaya yang turun dari langit. Kok jadi bingung ente? Iya, saya bingung kan begini. Peristiwa yang keluar dari kubur kan itu sebelumnya. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kan setelahnya. Ajar kita sedang berbicara soal suara itu, abang lompat lagi ke belakang, itu yang membuat saya bingung. Saudara, ketika berbicara mengenai setan, dan setan itu baru dibahas hari ini, kelakuan perbuatan setan jauh lebih dulu daripada catatan-catatan kita hari ini. Betul atau tidak? Bisa, tapi Begitu dong. Jangan Anda mengatakan begitu datang, iya akulah Yesus. Begitu juga pada saat itu juga baru bermujizat. Tidak. Mujizat-mujizatnya. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 13. Izinkan saya untuk Anda baca. Silakan. Tetapi Silakan. setelah kematiannya itu tidak ada mujizat lagi sebenarnya. Lah yang keluar dari kubur itu Anda katakan bukan mujizat. Orang mati kok keluar dari kubur. Piye toh mas. Coba Anda baca dalam Lukas 4 nomor 13. Setelah Yesus dicobai, Yesus ingin ditipu oleh setan, tapi setannya tidak berhasil. Apa kata setan? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, setan mundur dari Yesus. Dan ngapain setannya? Ngapain? Baca. Ngapain setannya? Setelah dia mundur dari Yesus, ngapain setannya? Ayo kawan. Setannya ngapain? Tidur? Pensiun? Berhenti jadi setan? Jadi tukang ojek? Tetap ada terus sampai Jadi akhir profesor? zaman. Enggak, baca dalilnya supaya Anda paham. Karena ini adalah catatan-catatan wartawan, pewarta yang melakukan kemudian penyelidikan. Dan itu Anda akui. Sekarang menurut penyelidik atas nama Lukas, ketika iblisnya telah mencoba Yesus dan tidak berhasil, iblis mundur. Lalu iblis ngapain? Anda baca kalimat terakhir daripada Lukas 4 nomor 13. Ngapain iblisnya? Ya, langsung Jadi saja. calo? Jadi buruh bangunan? Jadi pilot? Jadi tukang Ya, santet? Langsung Ya, saja, ngapain? saya tidak hafal ayat itu. Setannya, kenapa? Karena setan ingin memanfaatkan nama besar Yesus.
ingin memanfaatkan ketenaran Yesus. Iblis ingin menjadikan Yesus itu sebagai tumpangan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut, tunduk kepadanya dan berhenti mengikuti Tuhan yang betul. Baca dalilnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu yang tepat? Huru hara penyaliban. Apa buktinya? Tanya Yesus. Yesus, pada saat kapan engkau melantik Yudas sebagai iblis? Pada huru hara apa? Ternyata pada saat huru hara penyaliban itulah Yudasnya dianggap iblis oleh Yesus. Berarti waktu yang tepat yang dimaksud oleh Lukas ini adalah waktu di mana ada huru hara pembunuhan terhadap oknum yang diduga Yesus. Iblisnya masuk, ketepuk, merubah cerita. Yang tadinya Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba berubah Yesuslah yang dibunuh dan keluar dari kubur lalu dituhankan. Berhasil nggak iblis? Ketika sekelompok manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan, berhasil nggak iblis? Ya, kalau saya memahami ketika iblis menunggu waktu tadi itu yang ketika dia menggoda Yudas untuk menjualnya itu. Yes. Hanya sebatas itu? Atau nanti akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Jangan kau remehkan pengetahuan Yesus. Yesus Iblis itu mengaku sebagai orang Yesus. sakti. Belum pernah saya dengar itu, Bang. Iblis mengaku sebagai Yesus. Coba Anda baca lagi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dan Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Sejak kapan anak Maria mengaku bintang timur? Bukankah Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan, pernah dia mengaku bintang timur? Tidak pernah. Berarti siapa yang berkata di Pulau Patmos, akulah bintang timur? Bintang timur atau Lucifer itu kan pembawa cahaya, Bang. Dari mana Anda mengatakan itu Yesus, sedangkan akulah awal, akulah akhir, itu tak pernah Yesus sampaikan. Kepada aku telah diberi kuasa, itu Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan segala firman-Nya telah disampaikan, tapi tak ada firman-firman itu. Itu firman-firman yang muncul setelah Yesus Kristus bolak-balik ke sana kemari membuat yang diduga penyesat, membuat penyesatan. Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15 yang ingin menyamai Tuhan naik ke atas awan-awan ingin menyamai Tuhan, tapi ternyata sebaliknya dia hanya dilemparkan ke dalam dunia orang mati, ke dalam perut bumi. Maka Yesus mengatakan yang dilemparkan ke dalam perut bumi itu akan dilemparkan kembali keluar. Baca di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Iblis dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur, dari perut bumi. Makanya Yesus memberikan simbol, angkatan jahat ini tidak akan diberikan sebuah tanda, kecuali tanda anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga, sama seperti Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya keluarnya anak manusia dari perut bumi itu hanya angkatan jahat. Data saudara. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, tapi mereka tolak. Itu data. Tapi kalau Anda bingung, kembali aja dulu. Kembali tanya Yesus. Anggaplah Anda ini adalah saudaraku Martin ini ketemu dengan Yesus di Bukit Zaitun. Anda datang membawa sebatang rokok, duduk di samping Yesus dengan santainya sambil melipat kaki. Anda bertanya, Tuhan Yesus, ya saudara Martin, aku mau tanya. Ya silakan. Apa tanda kedatanganmu nanti setelah kamu pergi?
Oh, bagus. Pertanyaan bagus, Saudara Martin. Aku kalau datang setelah ini, matahari tidak bercahaya, artinya gelap. Gak ada lagi matahari. Itu tanda kedatanganku. Tiba-tiba aku muncul dari langit dan seluruh manusia akan melihat. Kenapa? Karena ketika matahari tidak bersinar, sudah jam 7 pagi, kok matahari belum terbit? Jam 8, kok matahari belum terbit? Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, kok belum terbit? Panik enggak manusia di atas muka bumi? Panik. Oh, mungkin mendung, kita tunggu aja mendung. Loh, ini sudah 10 jam, matahari belum terbit. Kita tunggu dulu 1 jam. Tidak terbit-terbit Sudah 3 jam, 4 jam, sudah 2 hari harusnya. Sudah 3 kali 24 jam. Matahari belum terbit. Kita tunggu bulan, tidak ada juga. Yang ada cuman gelap gulita. Itu tanda kedatangan saya, Martin. Pada saat manusia sudah guncang seguncang-guncangnya karena kepanikan yang luar biasa, tiba-tiba saja aku muncul di tengah-tengah langit. Deng, 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 deng. Tapi kalau ayat yang itu abang percaya? Al-Quran mengatakan itu, kawan. Kitab suciku yang menjelaskan itu. Apa kata Al-Quran yang saya imani? Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang itu dan ikutilah aku. Ini iman kami. Jadi ketika Nabi Isa nanti datang, sudahlah. Itu detik-detik alam semesta ini akan dihancurkan. Nah, ternyata setelah saya sebagai aktivis lintas agama, saya belajar 2 kitab dong. Bible, Al-Quran. Ternyata di Bible, Yesus yang mengatakan itu. Tanda kedatanganku, matahari tidak bersinar lagi, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Aku turun dari langit. Seperti cahaya tiba-tiba terlontar dari timur sampai ke barat. Manusia semuanya akan tersadarkan. Wow, ini siapa? Oh, Yesus yang datang. Kaget seluruh dunia. Apa yang terjadi kemudian? Yang mengimaninya sebagai rasul bagi Bani Israel bertepuk tangan, tapi yang mengimaninya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi akan menangis senangis-nangisnya. Jadi tanda-tanda yang abang jelaskan dengan sangat yakin itu semakin meyakinkan saya bahwa dia memang penguasa alam semesta dengan Yes. itu megah. Oke, silakan aja dengan data Anda. Tapi sayang, Anda tersangkut, celana Anda nyangkut di toilet. Nah, Pas dipaku pintu Anda keluar. Karena kenapa? Anda percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus. Padahal nasihatnya jangan kamu percaya. Itu satu Bang. Yang kedua, habis ini Anda bicara. Yang kedua, kedatangannya sebagai hakim. Makanya dia yang datang, bukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tak ada yang menuhankan. Tidak ada umatnya Nabi Muhammad mendudukkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Jadi tidak ada yang terdakwah. Sedangkan Yesus didudukkan sekelompok manusia sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan yang betul. Kalian ingin mengeksekusi kemudian Tuhan yang betul dengan mengangkat Yesus sebagai pengganti, dengan mengatakan Yesus hakikat dengan Bapa yang ada di langit. Anda dihakimi. Coba Anda buktikan. Dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, akan kena Anda ini. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kuucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Tepuk tangan Muslim. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, salah satu firmannya adalah, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Percayakah Anda? Tidak, makanya Anda menjadi Kristen. Kami pun ingin. Apa? Ingin apa? Asal berkata Yesus adalah Tuhan selamat masuk surga. Kami pun ingin. Tetapi sayangnya kami punya akal. Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel.
Maka kami percaya itu karena itu adalah firman yang diterima oleh Yesus. Kenapa? Pembandingnya Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dia tidak mengatakan ya bani Adam, wahai seluruh anak manusia, anak keturunan Adam. Tidak. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Yuk, Matius 12:15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kami percaya Yesus datang kedua kalinya akan menjadi hakim. Akan ditanya, ente siapa? Kami pengikutmu. No, aku tidak mengenalmu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa kemudian membuat kejahatan? Karena Yesus mengatakan tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ini tak ajarin nih. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengutus anaknya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Itu kehendak Bapa. Oke? Dan kehendak anak pun sama. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Murid yang taat tidak akan pernah keluar mengajarkan kepada orang non-Israel. Tapi murid yang durhaka, Cek. Ya, signalnya Bang Zuma mungkin. Monitor Bang Zuma? Tiba-tiba hilang suaranya.